Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, jazakumullah khairan para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan talk show kita bersama dengan guru kita Ustadz Khalid Basalama Hafizahullah Ta'ala. Dan insyaallah pada talk show kita kali ini akan membahas tema yang mungkin sedikit menyentuh anak-anak muda, yaitu pacaran halal. Pacaran halal, bagaimana sih sebenarnya pacaran halal tersebut? Dan sebelum kita masuk ke dalam talk show kita, mari kita sapa terlebih dahulu guru kita, Ustaz Khalid Basalamah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Mungkin di sini kita berbicara tentang pacaran halal Ustaz. Yang mana kita tahu pacaran itu sebenarnya konotasinya mungkin negatif Ustaz. Lalu bagaimana pacaran ini bisa menjadi halal? Mungkin bisa Ustaz menjelaskan dan bisa dijelaskan juga sembari membuka talk show kita pada pagi hari ini Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Juga selanjutnya salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berhubungan dengan tema kita, masalah pacaran halal. Saya yakin tidak asing buat semua orang mulai beranjak dewasa mengenal istilah pacaran di negara kita. Dan orang semua sudah tahu, pacaran itu berarti mereka akan berdua-duaan, mereka akan saling kenal satu sama yang lain, bahkan sampai pada tingkat terjadi interaksi fisik, gandengan tangan, pelukan, ciuman, bahkan sampai puncaknya terjadi interaksi biologis. Itu kurang lebih definisi yang bisa digambarkan tentang masalah pacaran. Kenapa judul kita pacaran halal? Apakah memang dalam Islam ada pacaran? Jawabannya iya. Tetapi dengan cara yang dibenarkan. Cara yang dibenarkan, pacaran yang dibenarkan adalah nikah. Dan pacaran yang dilarang adalah zina. Karena pacaran sebelum nikah sama dengan zina. Matanya berzina, tangannya berzina, mulutnya berzina, kemaluannya berzina. Sebagaimana sabda Nabi SAW, seluruh anggota tubuh itu punya bagian dari zina. Mata dengan melihat, tangan dengan menjama, mulut dengan mencium, kaki dengan melangkah, dan kemaluan nanti akan menyempurnakannya. Jadi memang ada pacaran yang tidak boleh dalam Islam, yaitu yang dilakukan sebelum nikah. Kalau mau pacaran yang benar, adalah akad nikah. Setelah akad nikah, silakan saling menikmati. Boleh jalan berduaan, boleh bergandengan, boleh berciuman, boleh saling tatap. Bahkan boleh melakukan interaksi biologis. Bedanya, zina, kalau dilakukan interaksi biologis dan pacaran sebelum nikah itu hukumnya haram dalam Islam. Dan tidak benar istilah di tengah masyarakat kita, kalau saya tidak pacaran sebelum nikah, saya tidak bisa mengenalnya. Ini keliru. Ini sangat keliru. Ya, terutama generasi muda, jangan terpengaruh dengan statement ini. Ya. Keliru sekali. Berapa banyak orang yang menikah, yang pacaran 10 tahun sebelum nikah, begitu nikah 2-3 bulan bercerai. Kenapa mereka bisa bercerai padahal sudah 10 tahun kenalan? Karena memang pada masa pacaran sebelum nikah itu selalu ditunjukkan yang baik-baik saja. Setelah nikah baru tahu, oh ternyata sifat aslinya seperti ini. Jadi tidak benar. Dan bagaimana caranya seseorang ingin membangun rumah tangga bahagia yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Ar-Rum. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan dari diri kalian sendiri, manusia dengan manusia,
jin sama jin, hewan-hewan sama hewan-hewan. Pasangan dari diri kalian sendiri. Kalau manusia dengan manusia, tujuannya agar kalian merasa tentram dengannya. Jalan berduaan, pergi hotel, safar, rekreasi, apa saja, interaksi fisik, mendatangkan ketenangan. Dan juga dijadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi memang interaksi yang dibenarkan, pacaran dibenarkan justru setelah akad nikah. Dan perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Ini nasihat bukan hanya orang yang belum menikah. Orang yang sudah menikah pun sama. Kapan ta'aruf atau kenalan yang sebenarnya terjadi antara laki-laki dan perempuan? Justru setelah akad nikah. Setelah akad nikah. Mulai kalimat akad nikah dikumandangkan atau diucapkan, wali perempuan mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Lalu si mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin, maka sahlah pernikahan mereka. Ada dua saksi, ada mahar, ada walinya si wanita. Mulai waktu itu sampai salah satunya meninggal dunia, inilah proses perkenalan yang sebenarnya. Disinilah proses perkenalan yang sebenarnya. Si laki-laki misalnya 25 tahun hidup dengan pola-pola tertentu. Pola makan, pola pikir, pola tidur di keluarga dia bersama orang tuanya. Si perempuannya juga anggap umur dia 20 tahun, dia hidup dengan pola makan, pola pikir, pola tidur di rumah orang tuanya. Lalu kemudian dipertemukan dua orang ini. Pasti butuh adaptasi. Butuh adaptasi. Nah itulah proses ta'aruf yang sebenarnya berjalan. Kenapa kita nggak pindahkan kenalannya yang biasa orang berprinsip sebelum nikah itu? Kenapa nggak sudah nikah saja? Kan sudah nikah bisa saja berkenalan. Mungkin ada yang mengatakan, tapi kan saya belum tahu pribadinya. Ada 4 hal kata kunci daripada seseorang bisa kenal calon pasangannya tanpa pacaran sebelum nikah. Tanpa pacaran sebelum nikah. Saya bisa tahu orang ini layak jadi pasangan saya atau tidak. Agama mengajarkan 4 poin. Yang pertama, nazar syar'i. Lihat secara fisik langsung dengan mata kepala. Si laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Tapi bukan berdua-duaan. Bertemu di rumah si mempelai wanita, ada mahramnya, ada walinya, kemudian duduk. Dan boleh dilihat wajah serta telapak tangan saja. Wajah simbol setengah badan, telapak tangan simbol setengah badan yang tersisa. Cukup mewakili itu. Yang sering kita interaksi adalah melihat wajahnya. Ini namanya nadar syar'i. Kata Nabi SAW dalam hadis, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasanganmu. Kemudian yang kedua, kenali keluarganya. Secara umum saja. Misalnya keluarga ini dikenal keluarga baik-baik. Kayak teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di sini misalnya. Kita bisa kenal keluarga calon pasangan kita, apakah mereka dari keluarga baik-baik atau tidak. Keluarga berpendidikan kah, dosen, pengajar misalnya, guru-guru di sekolah, atau keluarga itu adalah keluarga pedagang, pebisnis, atau keluarga itu misalnya keluarga pejabat pemerintah, atau keluarga itu mungkin paling tidak dikenal di tengah-tengah masyarakat, keluarga yang baik-baik, keluarga yang islami, walaupun mungkin ekonomi mereka biasa misalnya. Ini sudah kita punya gambaran tentang keluarganya. Untuk kenal lebih dalam, nanti setelah akad nikah. Yang penting secara global, kita udah tahu begini keluarga dia. Keluarga ibunya seperti ini, keluarga ayahnya seperti ini. Itu sudah cukup. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, mengenali lingkungannya. Lingkungan, kita boleh tanya dengan calon pasangan kita, tapi tanyanya bukan berdua-duaan. Tanya depan orang tuanya. Tanya depan walinya. Kira-kira kalau lagi weekend, lagi libur, Sabtu Ahad, apa kegiatannya?
Kalau dia bilang, oh saya kalau weekend ke karaoke, saya ke diskotik, saya mana-mana sama teman-teman saya misalnya disebutin. Atau dia bilang, saya kalau weekend lagi liburan, saya kebetulan punya kedua orang tua masih hidup, saya ingin berbakti, atau saya hadir majelis ilmu. Semua itu sudah bisa kita ambil sebuah benang merah. Ya. Di masa sekarang boleh kita cek medianya, apa saja yang diposting di media itu. Kalau diposting di media dia, misalnya perempuan yang di ini tadinya berhijab kita kenalnya, dia posting tanpa hijab misalnya. Atau dia masih posting hal-hal yang melanggar agama, sudah bisa menjadi sebuah kesimpulan dari eh, lingkungan pergaulan dia. Atau kalau seorang akhwat tanya calon suaminya, Anda bekerja di mana misalnya. Kalau dia sebutin sumber pendapatan kerja dia adalah yang halal, maka berarti sudah bisa jadi tolok ukur. Kita masih bicara global dulu sekarang. Ya. Jadi yang pertama kita lihat, itu pun di depan mahramnya kalau perempuan, depan walinya, boleh ngobrol di situ. Nanya, kalau kamu nanti jadi istri seperti apa? Si akhwat juga tanya, kalau kau jadi suami seperti apa? Dan kenali umumnya global keluarganya, kemudian perhatikan masalah lingkungan. Kalau masa sekarang bisa cek media tadi. Setelah itu yang keempat tinggal istikharah saja. Sholat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak perlu menunggu mimpi. Istikharah itu tidak harus mimpi. Tapi adanya kecenderungan hati, ya, adanya informasi positif yang sampai kepada kita, itu sudah cukup menjadi jawaban istikharah. Nah ini gambaran perbedaan bagaimana kita memahami ada pacaran halal dan haram. Kalau dilakukan sebelum akad nikah, itu pacaran sebelum akad nikah sama dengan zina. Perzinahan yang haram, pasti otomatis ya. Berdua-duaan jalan, sentuhan segala macam, ini haram semua. Dan yang halal adalah setelah akad nikah. Dan sudah kita berikan tadi gambaran bagaimana caranya saya melangkah menikah, mengenal calon pasangan saya dengan 4 kiat tadi, walaupun saya tidak pacaran sebelum nikah dengan dia. Ya. Oke, baik. Kata kuncinya di sini berarti pacaran halal itu yaitu setelah melewati pernikahan berarti ya Ustaz. Oke, selanjutnya kita beranjak ke menuju pernikahan sendiri Ustaz. Dan tentu saja dalam pernikahan kita harus mengatur sesuatu yang dinamakan dengan niat. Dan seberapa penting sih Ustaz kita harus mengatur niat dan tujuan kita untuk menikah ini sebenarnya Ustaz? Fadol, silakan. Ya, bagi yang sebelum atau belum menikah yang hadir di sini ataupun yang sudah menikah. Nikah itu adalah ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, An-nikahu sunnati, man ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu bagian dari sunnahku. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Siapapun yang baru mau nikah, dia jangan niatkan hanya karena suka, hanya karena desakan keluarga. Jangan hanya sedar karena faktor umur, takut ketuaan misalnya. Jangan karena faktor lingkungan. Semua teman-teman sudah menikah, maka saya juga nikah aja. Cuma ikut-ikutan saja. Semua ini indikasi duniawi tidak boleh ada. Kalau mau menjadikan ibadah itu sebagai, nikah itu sebagai ibadah. Dan akhirnya semua detik-detik perjalanan rumah tangganya bernilai ibadah. Begitu juga yang sudah menikah. Kalau yang hadir di sini misalnya sudah lama berumah tangga pun, kalau dia dulu hanya karena suka sama pasangannya atau karena tadi faktor umur atau faktor lingkungan atau apa saja faktor-faktor yang lain, maka di ruangan ini, di masjid ini bisa diubah niatnya. Kita niatkan karena Allah dan Rasulnya, karena perintah agama. Karena sesuatu kalau diniatkan ibadah itu, maka selain ada pahala, kita juga akan sangat menikmati proses berjalannya. Suka dukanya akan mudah dilalui. Coba perhatikan contoh yang lain, orang kalau pergi haji misalnya. Haji itu biayanya mahal, jaraknya jauh, butuh ekstra energi, adaptasi dengan cuaca dan keadaan di Arab Saudi misalnya, di Mekah secara khusus. Kan? Maka tidak ada orang yang pergi ke haji kalau dia niatnya betul-betul ibadah. Kecuali pasti pada saat pulang ditanya mau haji lagi enggak? Pasti dia akan bilang iya. Karena dia niat ibadah, maka suka dukanya akan dia nikmati. Tidak masalah bagi dia cuaca panas di Saudi misalnya,
atau biaya besar yang dikeluarkan. Karena ibadah itu akan mengontrol semua itu. Dia tahu ini akan ada nilai pahalanya. Beda sekali kalau orang pergi haji, niatnya bukan ibadah. Dia hanya sekedar supaya dapat gelar haji misalnya, bapak haji, ibu haji misalnya, atau dia hanya sekedar ikut-ikutan keluarganya, atau hanya mau lihat Mekah saja, dan mau tahu haji itu seperti apa, maka ini pasti pada saat pulang ditanya, mau haji lagi enggak? Pasti jawabannya enggak. Begini cukup, gitu kan? Karena cuaca panas, biaya besar segala macam. Nah begitu ada juga rumah tangga. Kapan kita niatkan karena ibadah, maka berbeda sekali. Majelis ilmu seperti ini, kalau dari awal ikhwat dan akhwat kita yang hadir, niatnya karena mau mendapatkan keutamaan majelis ilmu, saya yakin tidak akan ada pengaruh apapun. Mau padat, mau macet, mau cuaca, bagi dia yang penting saya bisa mendengarkan ilmu. Tapi kalau orang datang hanya sekedar ajakan temannya, dia terpaksa, kebetulan lewat, kemungkinan besar dia tidak akan betah. Mungkin hanya duduk sebentar lalu dia tinggalkan, bagi dia tidak penting majelis ilmu tersebut. Dan sekian banyak contoh-contohnya dalam masalah ibadah. Orang puasa niatnya ibadah, dia akan nikmati hausnya, laparnya, dan dia tidak terganggu dengan itu. Terbukti kalau ditanya mau puasa lagi nggak? Oh ya mau, ada kenikmatan sendiri. Tapi kalau dia hanya ikut-ikutan sama orang, maka dia tidak akan betah dengan puasa itu. Begitu seterusnya dalam semua lini kehidupan kita. Jadi diniatkan ibadah, gitu ya. Diniatkan ibadah sehingga kita betul-betul karena ingin menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pribadi melihat rumah tangga itu dan pernikahan teman-teman sekalian adalah bahtera pahala terbesar dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, bahtera pahala terbesar. Mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal dunia, itu pahala terus. Seorang laki-laki yang berstatus suami, semenjak dia akad nikah dan dia mulai menjalankan kewajibannya, dia memberikan nafkah misalnya, dia memberikan perhatian, dia memberikan kesempatan pendidikan misalnya, sebagaimana mungkin nanti akan coba kita singgung beberapa kewajiban-kewajiban itu, maka pada saat itu detik-detik hidup dia semuanya pahala. Jadi walaupun kita sedang silaturahim keluarga, sedang mungkin ketemu sama teman-teman, sedang di tempat kerja, pahala silaturahim tetap ada, pahala bakal tetap ada, tapi pahala status suami tetap berjalan. Itu juga dengan seorang perempuan yang menjadi status, mendapatkan status istri. Semenjak suaminya keluar rumah, dia cuma rawat rumah saja, dia masak, dia cuci pakaian, dia rawat rumahnya. Semua detik-detik hidupnya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia niatkan memang menjalankan perintah agama. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita tahu ini dasarnya adalah ibadah, jangan pernah memulai ibadah dengan kemaksiatan. Ya, jangan pernah memulainya dengan pacaran tadi, ciuman, pelukan yang haram, lalu berharap nanti rumah tangganya mawaddah, sakinah dan rahmah, itu nggak mungkin. Ya. Kenapa banyak orang berumah tangga sering terjadi cekcok dan pertikaian? Karena dosa-dosa sebelum menikah. Dosa-dosa sebelum menikah. Jadi mulailah dengan ibadah itu dengan sesuatu yang baik. Saya pernah berbicara dengan sahabat dekat saya, Dr. Muhammad Rahili Hafizahullah. Beliau sekarang sudah profesor mengajar di kampus kami di Madinah. Waktu kami sama-sama masih bujang di kampus di Madinah, tahun 90-an waktu itu. Kemudian sempat saya tanya, bagaimana prosesi kalian kalau mau menikah di Madinah ini? Karena semua wanita bercadar. Waktu itu di masa kami tidak ada satupun wanita yang tidak bercadar. Sekarang saya lihat sudah sedikit ada wanita yang tidak bercadar tapi tetap pakai jilbab. Tapi dulu tidak ada sama sekali. Dan juga saya mendapatkan data, kalau negara yang paling kecil persentase perceraiannya itu Saudi. Kok bisa? Negara yang begitu tertutup dan juga menjalankan syariat Islam justru paling sedikit perceraiannya. Negara yang bebas sekali, seperti di Amerika, itu persentase perceraiannya besar sekali. Perselingkuhan mereka juga besar sekali, persentasenya. Maka dia bilang sama saya, kalau saya atau kami, anak-anak muda di kota Madinah ini, sudah terfikir ada keinginan mau menikah, kami tinggal bicara sama ibu kami saja. Saya sudah mau menikah. Maka ibu kami nanti yang mencari calon-calon. Ada sepupu, ada anak tetangga, ada mungkin kenalan beliau,
Dikumpulkan data-data tersebut, 5-6 orang akhwat misalnya, biodata lengkapnya, kemudian ibu mulai menyampaikan, kalau yang ini kurang lebih gambar umumnya tinggi badannya seperti ini. Dari keluarga, orang tuanya seperti ini misalnya. Dia sekian orang bersaudara. Dia hobinya masak misalnya. Yang kedua ini begini, yang ketiga diberikan gambar globalnya. Nanti dari 5-6 orang ini mengerucut ke satu orang misalnya. Udah saya mau lihat yang ini aja. Mereka janjian, lalu mereka nazar syar'i. Mereka mulai pertemuan keluarga lalu melihat secara syar'i. Mulailah ngobrol di situ. Dan kalau sudah merasa cocok, tinggal pulang istikharah. Beberapa hari kemudian sudah menikah, menjadi suami istri. Begitu mudahnya kalau seseorang itu niatnya ibadah. Jadi teman-teman sekalian diniatkan ibadah. Ya. Oke, Masya Allah. Namun masih aja mungkin di antara kita yang ketika ditanya Ustadz, kenapa belum menikah? Jawabnya itu belum siap. Sebenarnya apakah pernikahan memang seberat ini Ustadz? Dan sebenarnya apa sih persiapan pernikahan kita di dalam agama Islam, baik itu secara materinya, lalu secara spiritualnya, dan juga secara mungkin mentalnya. Itu bagaimana kira-kira Ustadz? Sebenarnya kita perlu tanya, bagi orang yang ditanya misalnya, kenapa belum nikah? Lalu dia bilang, saya belum siap. Pertanyaan sederhana, ini yang dia maksudkan persiapan, ini persiapan apa? Siap dalam hal apa gitu? Karena semua orang yang belum pernah menikah, kita tidak bicara kalau janda sama duda ya, tapi kalau masih gadis sama bujang, mereka memang belum punya pengalaman dalam masalah pernikahan itu. Mereka memang belum punya pengalaman dalam masalah pernikahan. Maka semua kita sama, yang akan jadi suami belum punya pengalaman, yang akan jadi istri belum punya pengalaman. Maka semuanya sama-sama. Apa yang butuh dipersiapkan? Kalau misalnya ada yang mengatakan, saya mau mempersiapkan eh, finansial saya. Saya pernah bertemu dengan seorang warga negara Indonesia tapi tinggal di Eropa waktu itu. Subhanallah, umurnya sudah sangat tua ya. Kalau menurut saya sudah di atas 40 tahunan mungkin. Dan belum menikah gitu. Orangnya taat, suka ke masjid segala macam. Gitu. Terus saya tanya, orang-orang situ, orang-orang kita pada mengatakan, Ustaz ini si Fulan belum menikah. Saya tanya apa benar? Dia bilang iya. Saya tanya kenapa Anda belum menikah? Dia bilang saya masih terus mengadakan persiapan. Saya bilang persiapan apa? Bahasa dia lebih arah kepada finansial. Mau mempersiapkan rumah, mempersiapkan mobil, mempersiapkan segala macam. Saya mengatakan justru kalau Anda melakukan itu, selain waktu terlalu banyak terbuang, maka nanti istri Anda itu tidak melalui proses, menikmati proses bersama-sama. Kalau misalnya kita menikah dan semua sudah siap, istri kita tidak merasakan suka duka bersama. Tapi kalau mulai sesuai dengan kemampuan kita, lalu kita mulai berjuang bersama-sama, maka akan dinikmati proses. Dari awal belum punya, kemudian mulai punya, kemudian malu mulai mapan dan berlebihan misalnya, itu kan ada prosesnya. Kan gitu. Dan ini akan lebih mengokohkan rumah tangga itu nanti. Karena kalau seseorang misalnya menikah, dia sudah mapan sekali secara ekonomi, kemudian dia menikah dengan seorang wanita. Kapan drop dia, bangkrut misalnya. Perempuan ini tidak terbiasa hidup dalam kondisi tidak mampu. Maka kemungkinan besar akan ditinggalkan laki-laki ini. Tapi kalau dari awal proses dia sama-sama, itu berbeda. Di saat naik turun, mereka akan bersama-sama. Ya. Umumnya kelanggengan rumah tangga itu terjadi justru karena melalui proses yang sama-sama. Nah itu penting sekali untuk digarisbawahi. Ya. Jadi kalau alasannya finansial, ini sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan di tempat saya, kayak misalnya kita di Sulawesi Selatan ini, pernikahannya cukup mahal misalnya. Nabi SAW sudah mengatakan, wa ankihul akfa'a minkum. Nikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Kalau income kita hanya 2 juta per bulan, cari wanita yang bisa mengelola 2 juta itu cukup dengan kita. Mungkin kita pergi ke perkampungan misalnya, atau kalau di kota kita mahal, kita bisa pindah ke kota lain. Contohnya. Dan itu sangat mudah. Ini sering kami singgung di banyak pengajian. Kita harusnya bersyukur ya teman-teman sekalian di negara kita ini. Alhamdulillah. Walaupun mungkin sebagian kita menganggap kehidupan kita mungkin mahal bagi dia. Tapi kita perlu akui teman-teman sekalian negara kita termasuk negara yang murah sekali kehidupannya. Ya.
Kita bisa hidup makan sarapan dengan cuma berapa ribu rupiah, ya. Cuma beli nasi bungkus misalnya 10.000 rupiah, 15.000 kita sudah bisa makan dan bisa hidup misalnya. Kalau kita cuma punya kemampuan beli satu bungkus makanan 15.000 rupiah sehari, kewajiban kita dalam Islam adalah memberi makan yang sama apa yang kita makan pada istri kita. Udah satu bungkus makan berdua, misalnya. Cari orang yang seperti itu dan mohon kepada Allah SWT diberikan pasangan yang seperti itu. Bahkan bisa saja kita bisa minta sesuatu yang lebih dari Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita kisah nyata di Yaman, seorang anak muda buta, ya. Anak ini buta, kemudian tidak punya pekerjaan apa-apa, cuma dia hafid Quran. Orang tuanya karena melihat anak ini buta, tidak bisa beraktivitas di luar rumah, maka dipanggilkan guru Quran dan akhirnya menjadi hafal Quran. Satu waktu anak ini rupanya muncul fitrahnya ingin menikah. Lalu dia bicara sama orang tuanya, ayah saya ingin menikah. Kata ayahnya jawabannya gini, kamu mau kasih makan apa anak orang? Itu jawaban ayahnya. Lalu dia merasa tersudutkan karena memang dia selama ini hidup dengan orang tuanya. Dia nggak punya jawaban untuk menjawab itu karena memang dia tidak bekerja. Dan kalau orang tuanya sudah berkata begitu berarti seakan-akan orang tuanya tidak siap untuk memberikan makan istri dia nanti. Ya, tidak siap memberikan makanan istri dia. Maka dia pun akhirnya merasa kecil hati dengan ini. Kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama sebulan seingat saya ceritanya begitu, dia berdoa kepada Allah minta agar diberikan jodoh. Tapi dia nggak nanggung-nanggung ini. Dia minta diberikan jodoh wanita yang paling cantik, yang paling benar jalur nasabnya, yang paling kaya. Diminta wanita yang sempurna. Sampai setelah sebulan berdoa, dia bermimpi. Dalam mimpinya itu, dia mendengar ada satu kota di negeri Yaman juga, tetangga kota dia. Ya misalnya Makassar dengan Parepare misalnya, kota, beda kota. Gitu. Maka dia mimpi kota itu. Sebenarnya anak muda ini karena dia buta, dia nggak pernah ke kota itu. Cuma dalam mimpi disebutkan nama kota itu. Disebutkan nama seorang orang yang bermartabat di sana. Namanya seorang laki-laki disebutkan. Dan tersebutkan dalam mimpinya nama seorang wanita. Maka dia pun dalam mimpinya itu mendengar kalau itu adalah jodoh kamu. Esokan harinya dia bicara sama ayahnya, ayah saya ingin bicara sesuatu. Setelah ayah bicara kemarin, seakan-akan saya belum diizinkan menikah karena belum tahu harus memberikan makan apa istri saya nanti. Saya terus berdoa sama Allah selama sebulan ini. Dan saya bermimpi, saya mendengarkan ini. Tapi sebelum saya menjelaskan mimpi saya ingin tanya, apakah ada kota di sebelah kota kita yang bernama kota ini? Kata ayahnya, iya ada. Apakah di situ ada satu tokoh masyarakat namanya ini? Disebutkan nama laki-laki yang dia dengar dalam mimpinya. Kata ayahnya, iya. Itu orang yang sangat terkenal. Jadi tokoh masyarakat dan orang yang sangat baik secara finansial, secara agama. Terus apakah dia punya anak perempuan bernama Fulana ini? Kata ayahnya, iya. Terkenal sekali anak perempuan itu. Banyak orang yang mau melamarnya gitu ya. Karena kedudukan orang tuanya juga kesempurnaan fisiknya anak perempuan ini. Lalu kemudian tiba-tiba anak laki-laki ini mengatakan, ayah, saya lihat dalam mimpi saya, tersebutkan kalau itu adalah jodoh saya. Lamarkan buat saya. Lalu ayah mengatakan, apa kau tidak salah nak? Secara ekonomi mereka lebih baik. Secara jalur nasab mereka lebih baik. Mereka pejabat setempat dan kita ini tidak punya apa-apa. Kata anaknya, tapi itu yang saya dalam mimpi saya. Katanya, baiklah. Kalau memang itu yang kau inginkan, kita akan coba melamar. Tapi kita harus mempertaruhkan nama baik keluarga. Bisa diterima, bisa enggak. Maka akhirnya mereka pun pergi ke sana, bicara baik-baik dengan orang tua mempelai wanita, calon mempelai wanita ini. Mereka dikagetkan waktu disampaikan oleh ayahnya si laki-laki yang buta ini, kami dari keluarga ini, kami dari kota sebelah, kami begini dan begitu dijelaskanlah secara tentang keadaan keluarga dan ekonomi mereka. Lalu dia bilang, kami punya niat baik. Anak saya ini buta matanya tapi dia hafid Quran. Dia juga tidak punya pekerjaan apa-apa. Nama dia si Fulan. Dan dia minta agar melamar anak Anda.
Yang mengagetkan adalah ayah si perempuan ini tiba-tiba mengatakan saya terima lamarannya. Lalu ayah si laki-laki bertanya, kenapa Anda tiba-tiba menerima anak kami? Apa kata dia? Dia bilang, semalam saya mimpi kalau hari ini akan datang jodoh anak saya, bernama Fulan, itu nama anak kamu, dari kota yang kamu sebutkan kota kamu itu. Tapi saya tidak tahu anak saya. Saya akan coba tanya anak saya. Saya akan coba tanya anak saya. Maka ditanyalah anak perempuannya. Dan mengagetkan lagi, anak perempuannya langsung mengatakan, saya terima lamarannya. Ayahnya mengatakan, bagaimana bisa kau menerima sementara orang ini tidak ada pekerjaannya, dan juga sudah sekian banyak tokoh-tokoh masyarakat yang melamar, kamu menolaknya. Lebih sempurna secara fisik, secara finansial dari orang ini. Kata anak perempuan tersebut, semalam saya mimpi ayah, kalau jodoh saya akan datang hari ini bernama Fulan, dan ya dia dari keluarga tadi dan nama yang sudah ayah sebutkan. Maka akhirnya menikahlah mereka. Jadi tidak ada yang mustahil. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala bisa mudahkan semua. Selama kita niatkan dengan baik. Ya. Dan niatkan dengan baik. Itu kalau alasannya finansial. Kalau alasannya, oh ini keluarga pejabat, saya mungkin dari masyarakat biasa, menikah dengan orang yang sepadan. Menikah dengan orang yang sepadan. Sepadan itu jenjang pendidikannya sepadan. Ya. Supaya jangan sampai misalnya antum sarjana, nikahnya sama orang tamatan SD, mungkin takutnya nggak nyambung komunikasinya. Sepadan, sepadan sisi ekonomi, sepadan secara paras wajah dan postur tubuh, sepadan dengan keluarga supaya lebih mudah adaptasinya. Itu sudah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.